Air putih ada bu, air putih. Air putih ada bu. Artinya apa? Ditipu kan? Seorang mama salah satu penumpang pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta mengamuk dan protes di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ia kesal setelah 9 jam menunggu, namun pesawat tak kunjung diberangkatkan. Diketahui pesawat seharusnya berangkat sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Tengah pada 14 Februari 2025 sesuai dengan waktu tiket yang sudah tertulis. Namun pihak maskapai membatalkan penerbangan dan baru mengalihkan penumpang ke jadwal berikutnya pada Sabtu pagi pukul 7.45 waktu Indonesia Tengah. Hal ini membuat para penumpang kesal dan mengamuk. Penerbangan tersebut yaitu Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ581 tujuan Jakarta yang seharusnya berangkat hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 pukul 22.40 WITA diberangkatkan atau mengalami penundaan yang diberangkatkan pada hari ini Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 07.45 WITA. Maskapai menyatakan bahwa ini adalah permasalahan teknis. Sebagian penumpang semakin geram karena mereka tidak mendapatkan kompensasi atau fasilitas penginapan meski penerbangan tertunda hingga 9 jam. Kalau memang bisa Bapak jamin, kalau soal boarding pass, kita kasih boarding pass kita. Foto KTP kita kan data kita ada di sini. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Sriwijaya Air terkait alasan pasti keterlambatan ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ada anak kecilnya berarti dengan kita ini. Ya di ujung sana ya. Kecelakaan terjadi ketika KM Fitri 09 berangkat dari Pelabuhan Salumbia dengan tujuan menuju Berau, Kalimantan. Cuaca buruk dan gelombang besar menyebabkan kapal terbalik dan tenggelam. Beruntung proses evakuasi berjalan dengan lancar. Kita melaksanakan evakuasi itu berjalan lancar, didukung dengan suasana perairan yang kondusif. Kita dari sini tadi bersama teman-teman dari Pol Air, dari Polres, dari Lanal, Basarnas, juga kami dari KSUD, tinggal bekerja sama termasuk juga Pak Kapolres yang ikut tadi. Setelah berhasil dievakuasi, seluruh penumpang dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, Sindo siang kita awali dengan informasi polisi menangkap 2 pria yang aksinya viral saat berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa TK di Tangerang Selatan. Viral di media sosial, aksi premanisme 2 pria yang berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa Taman Kanak-Kanak di kawasan Permata Pamulang, Tangerang Selatan. Parahnya, terduga pelaku juga menodongkan senjata tajam di depan anak-anak TK itu. Kurang dari 1 kali 24 jam, kedua terduga pelaku S dan EM berhasil ditangkap tim gabungan dari Polsek Cisauk dan Polres Tangerang Selatan. Keduanya ditangkap di 2 tempat persembunyian dan tidak melakukan perlawanan berarti. Polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang digunakan pelaku saat mengancam korbannya. Dan kini, kedua pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Cisauk dan dijerat pasal berlapis tentang pemalakan dan pengancaman dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Polisi pun akan memberikan trauma healing kepada anak mereka yang menyaksikan peristiwa tersebut berlangsung. Info kurang 24 jam kita sudah mengamankan pelaku, terduga pelaku ya. Ada berapa orang Pak? Ada 2 orang, berinisial S alias M dan N alias D. Oke. Pak, kedua pelaku ini diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian atau gimana Pak? Benar tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi ada di rumah orang tuanya ya.
Pemirsa, sebuah kapal pompong yang diduga membawa minyak ilegal meledak dan terbakar di perairan Sungai Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung, Timur Jambi. 2 orang selamat sementara 1 orang lainnya hilang. Inilah video detik-detik sebuah kapal pompong yang diduga membawa BBM ilegal meledak di perairan Sungai Batanghari, Kecamatan Merbak, Kabupaten Tanjung Jabung, Timur Jambi. Saat peristiwa ini terjadi, 3 orang ABK kapal menyelamatkan diri dengan terjun ke sungai. 2 orang berhasil selamat dengan berenang ke tepi pantai, sementara 1 orang lainnya bernama Reza, 19 tahun, dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Proses evakuasi pencarian dilakukan tim gabungan Basarnas Jambi bersama Polairut, TNI AL, Polsek, dan dibantu oleh masyarakat setempat. 13 Februari 2025 telah terjadi 1 kapal tenggelam dengan POB 3 orang, 2 orang selamat dan 1 orang hilang atas nama Reza. Saat ini tim gabungan Basarnas Jambi masih dalam melakukan pencarian korban dengan menggunakan D-Max dan rubber boat menyisir area perairan Sungai Batanghari. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Kasus lainnya, pemirsa, kelompok kriminal bersenjata membakar gedung SMP Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Aksi pembakaran gedung sekolah yang terjadi kemarin Jumat diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata Puncak, yakni KKB Tenius Hulua, KKB Kalenak Murib, dan KKB Lekagak Telenggen. Beruntung tidak korban jiwa dalam peristiwa tersebut, dan kini Satgas Ops Damai Kartens 2025 tengah melakukan pengejaran terhadap KKB serta meningkatkan pengamanan guna mencegah kejadian serupa terulang. Telah terjadi aksi pembakaran gedung sekolah SMP Agandugume di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, yang diduga dilakukan oleh komplotan KKB Puncak, yaitu komplotan KKB Tenius Hulua, komplotan KKB Kalenak Murib, dan komplotan KKB Legakek Telenggen. Dapat kami sampaikan bahwa dari kejadian ini tidak ditemukan adanya korban jiwa. Untuk bangunan sekolah SMP tersebut diketahui telah hangus terbakar dan status bangunan tersebut terbengkalai serta tidak ada aktivitas belajar mengajar. Informasi lainnya, pemirsa, pura-pura menjadi polisi, seorang pemuda di Magelang, Jawa Tengah membawa kabur 11 unit ponsel milik para pelajar. Modusnya, pelaku mendatangi para pelajar dan menuduh para pelajar melakukan aksi tawuran. Inilah detik-detik saat tim Resmo Polres Kota Magelang meringkus MJK 27 tahun di rumahnya di Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Pelaku diringkus lantaran mengaku dan berpura-pura menjadi anggota polisi dan membawa kabur 11 ponsel milik pelajar di Kota Magelang. Modusnya, pelaku yang berpura-pura menjadi polisi mendatangi para pelajar yang sedang nongkrong. Kemudian pelaku menuduh para pelajar tersebut akan melakukan tawuran dan memeriksa ponsel dengan cara mengumpulkannya. Setelah ponsel terkumpul, pelaku pun meminta para pelajar untuk menunggu lantaran akan ada mobil patroli yang menjemput. Selanjutnya, pelaku pun melarikan diri. Spontan. Buat nakut-nakuti apa gimana? Cuman biar lebih gampang dapatin HP. Pada saat itu, pelaku menyampaikan bahwa pelaku adalah seorang anggota Polri yang sedang bertugas. Ya, kemudian pelaku ini menyampaikan kepada anak bahwa kalian sedang tawuran. Maka dari itu dikumpulkan semua HP dan disimpan. Pelaku sudah 3 kali melakukan aksi ini dengan modus yang sama. Ponsel para pelajar selanjutnya dijual melalui media sosial. Atas perbuatannya, pelaku terancam kurungan 4 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Harman. Pemirsa, jelang pelantikan sebanyak 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menjalani pemeriksaan kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri. Tes kesehatan digelar di Plaza Gedung C dan Gedung F lantai 3 Kemendagri. Dan kita akan lihat secara langsung pernyataan dari Wagub Jakarta terpilih, Rano Karno di kantor Kemendagri Jakarta. Semua kedinasan sudah paham maksud tujuan Pak Gub dan saya apa. 100 hari kerja apa. Jadi itu yang akan kita pantau. Ya kalau ini nggak bisa mengikuti, kita tinggal lihat evaluasi selanjutnya. Maksudnya? Enggak ada. Tentu kita harus efisiensi.
saya mendapat laporan dari tim transisi, bukan tidak besar, tapi artinya Pemda DKI diharapkan efisiensi itu nggak lebih dari 38 miliar. Maaf, bukan kecil, tapi artinya tidak terlalu besar seperti wilayah lain. Karena memang secara APBD Jakarta itu sebetulnya mandiri. Ya, dia sangat bisa untuk hidup mandiri. Cuman artinya tentu kita harus memikirkan dengan efisiensi ini pasti ada dampak. Dampak yang harus kita konsentrasi pertama adalah persiapan untuk Ramadan. Syukur alhamdulillah ketahanan pangan Jakarta sudah terpenuhi dengan kontrak farming ini. Untuk mensuplai semua kebutuhan masyarakat Jakarta tentang pangan untuk Ramadan dan Lebaran alhamdulillah sudah. Kemudian kita juga menyiapkan ini akan terjadi perpindahan pulang mudik, ini bukan tugas gampang loh. Jakarta ini hampir 7 juta orang akan pulang mudik. Artinya kita harus fokus juga ke situ. Jangan sampai terkendala dengan efisiensi ini sehingga program yang namanya mudik bersama itu harus terus ada. Itu aja sebut. Jalan karena itu sudah dianggarkan. Jadi tidak ada kendala lah mudah-mudahan. Karena efisiensi pun tidak keluar dari itu, gitu. Oke? Ya kan sudah ada 14. Ya mungkin Anda paham lah. Perjalanan dinas, kemudian makan minum. Ya kebetulan kalau Jakarta kalau perjalanan dinas memang nggak terlalu jauh. Tapi memang betul ada teman-teman kita yang mungkin di daerah perjalanan dinas ke Jakarta karena pasti mereka koordinasi ke pusat. Ini ada perjalanan, itulah mungkin bukan berarti semua 50% dikurangi supaya koordinasi dengan pemerintah pusat juga terjadi. Ya kemudian rapat-rapat ya udah nggak perlu lagi di hotel-hotel, tapi mungkin juga jangan semua dipotong habis, kesian juga hotel-hotel yang lain, okupansinya akan semakin menurun. Jadi diatur sebetulnya, lebih banyak untuk mengatur agar tidak melebihi dari target. Itu saja. Oke, makasih ya teman-teman. Ya, makasih. Pemirsa, tes kesehatan seharusnya digelar Sabtu kemarin, namun ditunda menjadi hari ini. Tes kesehatan ini berlangsung selama 2 hari yang dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama yakni pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Kemudian dilanjutkan sesi kedua pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang. Dan sesi ketiga pukul 1 siang hingga pukul 15 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore. Jadi pagi ini tes kesehatan untuk para kepala daerah yang akan dilantik dan mengikuti pembekalan sudah dimulai. Rekan-rekan kepala daerah datang di sini untuk melakukan registrasi, mencatatkan biodata, kemudian membawa form untuk dibawa nanti di atas di gedung F ya, di gedung F nanti di atas. Nah nanti di sana ada tim medik yang akan memeriksa kesehatan, tekanan darah, tensi, kemudian kolesterol dan sebagainya. Dia hal-hal yang mendasar sifatnya. Dan dari sini sampai gedung F itu ada jarak ya supaya bisa terlihatlah mana yang fit atau tidak. Jadi teman-teman kepala daerah nanti berjalan kaki dari sini sampai gedung F itu kira-kira mungkin berapa 200 meter, berapa ratus meter. Sementara itu, usai mengikuti tes kesehatan sesi pertama, Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobi Nasution mengaku sebuah hasilnya bagus. Dirinya juga siap mengikuti retreat kepala daerah nanti. Pemeriksaannya alhamdulillah bagus semua. Tadi tensinya bagus, gula darahnya bagus, kolesterolnya, asam uratnya bagus semua, normal semua. Insya Allah siap untuk persiapan pelantikan dan siap juga untuk retreat nanti tanggal 21. Naik berangkat retreatnya nanti rencananya semulanya langsung berangkat tanggal 20, nanti insya Allah nanti berangkat tanggal 21 pagi jadinya karena masuk ke Magelangnya 21 pukul 15 kalau nggak salah ya. Apa? Nah itu nanti mesti dipikirkan dulu mas. Ya kita koordinasi selama ini, sejauh ini juga yang kita lakukan selama saya menjadi wali kota Medan. Kita juga selalu koordinasi, kemarin juga dengan provinsi, Pak PJ Gubernur juga sudah menyampaikan terkait efisiensi, jadi kita sudah persiapkan semuanya. Berjalan, bisa berjalan. Kita pastinya bisa berjalan. Baik, terima kasih.
Pemerintah pastikan retret kepala daerah akan menggunakan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri dan Lemhanas. Kegiatan ini pun dipastikan berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi teman-teman, berdasarkan edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing. Karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Jadi rencana awalnya cost sharing, tapi setelah kemudian dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kemendagri mampu untuk menanggung seluruh biaya retreat di Magelang. Nah, banyak yang bertanya, retreat ini efisienkah? Jadi gini, perintah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ini perintah undang-undang. Kementerian Dalam Negeri itu wajib memberikan pelatihan kepada kepala daerah yang baru terpilih itu 2 minggu. Itu perintah. Dan ada juga perintah dari undang-undang kepada Lemhanas untuk memberikan diklat kepada kepala daerah calon-calon pemimpin itu minimal 1 bulan. Nah, sekarang diklat pemimpin ini disatukan. Jadi hanya 7 hari. Jadi diklat Kemendagri dengan diklat Lemhanas sekarang disatukan nih. Jadi kerjasama antara Kemendagri dengan Lemhanas. Jadi biayanya pun bisa jadi lebih hemat, prosesnya lebih hemat, dan kemudian juga dari sisi waktu juga jauh lebih efisien. Jadi ini sekarang kepala daerah nggak perlu lagi 2 diklat. Nggak perlu lagi diklat Kemendagri kemudian dilanjutkan dengan diklat Lemhanas, tapi sekarang disatuin. Lemhanas bekerja sama dengan Kemendagri, menyatukan diklat kepemimpinan, diklat calon pemimpin, itu disatukan dalam 7 hari saja. Dan dilaksanakan bersama-sama di daerah Magelang nanti. Informasi lainnya pemirsa, tim Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil menggagalkan upaya produksi dan distribusi LPG ilegal dengan modus mengoplos. Selain mengamankan lebih dari 350 tabung LPG berbagai ukuran, polisi juga mengamankan 5 tersangka dari 2 tempat kejadian yang berbeda. Polisi akhirnya berhasil menggagalkan produksi dan distribusi LPG ilegal di Sidoarjo dengan modus mengoploskan gas LPG dari tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg. Dari hasil penggerebekan yang dilakukan 2 tempat kejadian yang berbeda, masing-masing di kawasan Sepande, Candi Sidoarjo, dan Jenggolo Sidoarjo, polisi berhasil mengamankan lebih dari 350 tabung LPG 3 kg dan 12 kg berikut berbagai peralatan yang digunakan untuk pengoplosan. Untuk pendistribusiannya sendiri, para tersangka ini menjual LPG ilegal ke sejumlah toko dan pengecer LPG di sejumlah daerah di wilayah Kabupaten Sidoarjo. KBD ada di dalam gudang untuk proses pengerjaannya kaitan dengan LPG ini. Kemudian modus operandinya yaitu pemindahan tabung LPG 3 kg dipindahkan ke dalam tabung LPG 12 kg. Kalau operasionalnya sudah berjalan mulai dari tahun 2022. Untuk kepentingan proses pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ke-6 tersangka berikut sejumlah barang bukti diamankan di Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, nelayan di perairan utara Kabupaten Tangerang, Banten bersyukur setelah pagar laut sepanjang 30,16 km akhirnya selesai dibongkar. Mereka mengaku senang karena kini bisa bebas melaut untuk mencari ikan. Inilah aktivitas nelayan yang ada di Kampung Cituis, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka sibuk memperbaiki alat tangkap ikan untuk kembali melaut. Mereka mengaku bahagia setelah pembongkaran pagar laut selesai. Kini mereka bisa menghemat bahan bakar solar dari sebelumnya 40 liter menjadi 25-35 liter per hari karena tak lagi terhalang pagar laut. Hasil tangkapan pun meningkat dari sebelumnya 50 kg menjadi 70 kg. Alhamdulillah,
Jadi sekarang laut itu lebih leluasa. Biasanya muter, kita ini nggak muter-muter, jadi nggak habis biaya. Alhamdulillah sih, nggak terlalu mengganggu. Lewat-lewat juga enak. Juga ya berlayar juga kan mending, solar agak irit, nggak terlalu banyak di solar, biasa kan 40. Sekarang kan mending lagi normal lagi 35. Pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang telah selesai pada Kamis lalu. Pagar sepanjang 30,16 km dibongkar oleh prajurit TNI Angkatan Laut dan nelayan selama 11 hari. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Setelah menghilang, Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik bersama dengan kuasa hukumnya. Arsin bin Asib meminta maaf kepada warga Desa Kohot dan mengklaim dirinya sebagai korban dari pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsin bin Asib, secara pribadi maupun jabatan saya selaku Kepala Desa atas kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot, situasi tersebut tidaklah kita harapkan. Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati penginvestasi dari kegaduhan yang ada. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Hal-hal yang akan dijelaskan oleh kuasa hukum saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya warga Desa Kohot dicatut KTP-nya terkait dengan kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Berdasarkan hasil penyelidikan, warga tidak tahu namanya dicatut hingga diterbitkannya SHM dan SHGB oleh Kades Kohot di lokasi pagar laut. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap sejumlah barang bukti yang disita usai menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan Senin lalu di kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asik, dan rumah Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta. Dalam penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti termasuk alat pemalsuan dokumen seperti printer, layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohot, serta sisa kertas dokumen untuk pengajuan sertifikat. Polisi juga mengungkap warga Desa Kohot dicatut KTP-nya untuk menerbitkan SHM dan SHGB di lokasi pagar laut Tangerang. Bahwa kita fokus pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini, dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan, Lurah sudah mengetahui dan dia menjelaskan, dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai, dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki, menguasai tanah tersebut.
Semua barang bukti dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri untuk diuji. Setelah mendapatkan hasil lapor, penyidik akan menggelar perkara untuk penetapan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra menjelaskan bahwa dirinya menjadi presiden sudah suratan takdir. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya angka 8 yang terhubung saat dirinya menjadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Saya mungkin ditakdirkan untuk jadi presiden ke-8. Waktu usia muda, waktu saya aktif di tentara, saya diberi sandi 08. Saya nggak dikasih sandi 06 atau 07. Kalau saya dikasih 06, jangan-jangan presiden ke-6. Saya dikasih sandi 08. Saya menjadi presiden ke-8. Di tahun 2024, 2 tambah 2 tambah 4, 8. Jadi saya menjadi presiden Republik Indonesia ke-8 di tahun 8. Dan hari ini saya sebagai presiden Republik Indonesia berdiri di sini pada ulang tahun yang ke-17. 1 sama 7. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjawab mengkritik makan bergizi gratis dengan peningkatan fasilitas sejumlah siswa menerima. Presiden yakin program unggulannya ini akan berhasil. Dan gizi nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Mana bisa? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk. Sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober. Dan kita Januari kita sudah gelar. Saya diberitahu bahwa berapa hari ini sudah sampai 770.000 anak. Dan akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta. Dan seterusnya. Diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Presiden Prabowo Subianto tidak peduli dengan kritikan sejumlah pengamat yang mengatakan komposisi kabinetnya terlalu gemuk. Prabowo menilai hasil nyata bagi rakyat jauh lebih penting dibandingkan perdebatan kabinet gemuk. Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang. Kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang. Nggak sampai, lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa. Eropa 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Sementara itu Presiden Prabowo juga menyebut bahwa demokrasi di Indonesia jangan bermusuhan melainkan kawan seperjuangan untuk mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia. Selain itu bangsa Indonesia harus waspada terhadap pihak asing yang ingin memecah belah bangsa. Semua partai
punya cita-cita yang sama. Semua partai di Republik ini ingin juga berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, dari sejak awal dalam perjalanan ini saya berpendapat bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia. Mungkin ada profesor-profesor didikan luar yang akan mencemoohkan saya. Bagi mereka-mereka itu, semua yang diajarkan dari luar itu benar adanya. Saya katakan belum tentu. Yang cocok untuk mereka belum tentu cocok untuk kita. Kita jaga Indonesia yang sejuk. Kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Enggak enak ada wartawan. Selain membahas sejumlah hal dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga sempat menyampaikan terima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo atas dukungannya sehingga dirinya bisa menjadi presiden. Dalam kesempatan itu juga, Prabowo memberikan sebuah keris bersabuk emas sebagai cenderamata. Usai memberikan pidato, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang turun dari podium mendapatkan peluk hangat dari Presiden Prabowo Subianto. Nyanyian terima kasih untuk Jokowi juga terus dikumandangkan oleh ribuan kader yang hadir dalam perayaan Hari Ulang Tahun Gerindra yang ke-17. Prabowo kemudian memberikan hadiah sebuah keris bersabuk emas kepada Jokowi sebagai cenderamata. Sebelumnya dalam pidato yang disampaikan oleh Prabowo, dirinya berterima kasih kepada Jokowi atas dukungannya sehingga dirinya bisa menjadi presiden. Sementara Jokowi dalam pidatonya sempat menyebut Prabowo sebagai presiden terkuat. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya
menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi, saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terrealisasi dengan baik. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo, saya juga yakin Partai Gerindra akan semakin besar. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Cawang ini nampak dalam keadaan ramai lancar. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, ini adalah kendaraan dari arah Tanjung Priuk yang akan mengarah ke arah Halim maupun ke arah Cawang, di mana terlihat di sana adanya peningkatan volume kendaraan dengan aktivitas kendaraan dari arah Tanjung Priok, namun lalu lintas masih terbilang normal di kawasan ini. Kami harapkan untuk tetap parkir di belakang garis stop serta memberi ruas jalan bagi pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga ramai akan aktivitas masyarakat yang berlalu lalang. Kemudian di arah sebaliknya dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Tanjung Priok saat ini dalam keadaan ramai lancar. Persedatan kendaraan terjadi di antrian traffic light untuk kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Kalimalang, mengingat ini berakhirnya libur akhir pekan sehingga memang volume kendaraan ke arah Bekasi ini melalui Kalimalang akan terus terjadi hingga sore hari nanti dengan dominasi kendaraan roda 2. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati. Kemudian terlihat juga di kawasan ini banyak sekali pelanggar-pelanggar pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm standar SNI. Perlu kami tekankan bahwa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagi pengendara roda 2 yang akan berkendara di jalan raya wajib menggunakan helm standar nasional Indonesia. Hal ini untuk melindungi kepala Anda apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan. Dan tentunya bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kendaraan dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat, dan tidak lupa untuk membawa surat-surat kendaraan Anda sebagai bukti legalitas di jalan raya apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Hal ini membantu pihak kepolisian dalam proses identifikasi kendaraan di jalan raya. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Cawang. Kembali ke Nata di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi seputar ekonomi pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok di Pasar Johar Baru terpantau normal. Harga cabai yang sempat mencapai Rp100.000 per kilogram, kini kembali harga normal yakni Rp60.000. Harga kebutuhan pangan di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat terpantau normal menjelang bulan puasa. Komoditas beras terpantau stabil di harga Rp18.000 per kilogram untuk beras premium. Sementara harga komoditas cabai yang sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram pun juga berangsur turun. Kalau beras itu tergantung stok ya Mbak ya, dari pasokan dari
daerah gitu. Kalau pendapatannya memang kurang, Pak. Harapan kita sih pemerintah harus bisa menstabilkan ya harga ya, dan terlalu kenaikan terlalu signifikan gitu ya. Untuk sekarang sih sudah turun ya. Kalau ya untuk sekarang, untuk cabai juga turun dari cabai keriting merah itu dari 80 sekarang 60. Rawit merah itu dari 100 juga sekarang 80. Bawang juga mengalami penurunan juga. Meskipun harga kebutuhan pangan terpantau stabil, namun pembeli mengaku memiliki kekhawatiran harga akan melonjak jelang bulan puasa. Kalau cabai udah hampir kembali normal ya, cuman yang agak naik ini yang kayak wortel, terus sayuran hijau juga masih agak mahal. Maunya kembali seperti semula, karena kalau memang pun mahal ya pendapatannya juga harusnya kan berlebih. Pemerintah diharapkan dapat tetap menstabilkan harga bahan pangan pada bulan puasa hingga Lebaran nanti. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Firmansyah, Ainus melaporkan. Demi memenuhi tingginya animo masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Lebaran di kampung halaman, PT Kereta Api Indonesia tengah mempersiapkan layanan kereta tambahan. Dan saat ini untuk keberangkatan H-1 hingga H-3 Lebaran tujuan Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sudah ludes terjual. Sejak penjualan dibuka pada 4 Februari lalu, pemesanan tiket kereta api mudik Lebaran terus mengalami peningkatan. Tercatat dari 2.877.473 tempat duduk yang disediakan untuk keberangkatan tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025, tiket kereta mudik untuk H-1 hingga H-3 Lebaran telah ludes terjual. Pihak PT KAI tengah mempersiapkan layanan kereta mudik tambahan dan memberikan lebih banyak opsi perjalanan bagi masyarakat. Hal itu dilakukan karena diprediksi jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh pada Lebaran tahun ini mengalami peningkatan. Saat ini KAI sedang menyiapkan kereta-kereta tambahan agar masyarakat tetap dapat terlayani. Kami memproyeksikan akan ada peningkatan penumpang kami di mudik 2025. Pihak KAI juga melakukan pemeriksaan sarana perkeretaapian, termasuk pengecekan teknis dan operasional pada lokomotif agar perjalanan pemudik aman dan nyaman. Dari Jakarta, Radi Sanjaya melaporkan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jajadi mengatakan bahwa untuk mendukung dan memperkuat industri keuangan, derivatif, OJK telah meluncurkan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2025. POJK tersebut mengatur mengenai produk pelaku dan juga penyelenggaraan infrastruktur dari derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek. Dalam aturan tersebut, OJK meminta para pelaku pasar penyedia infrastruktur dan produk derivatif keuangan dengan underlying aset berupa efek wajib mendapatkan persetujuan prinsip dari OJK. Inarno menyebut POJK tersebut memberikan periode transisi selama 2 tahun. Selama periode ini pelaku pasar penyedia infrastruktur dan produk derivatif keuangan dengan underlying aset berupa efek wajib mendapatkan persetujuan prinsip dari OJK dalam waktu 4 bulan pertama sambil tetap beroperasi di pasar. Dan peraturan ini akan menjadi dasar hukum bagi OJK untuk mengatur dan mengawasi produk derivatif keuangan dan entitas yang terlibat dalam perdagangan derivatif keuangan dengan underlying aset berupa efek. Baik saat ini aktif di pasar modal maupun pasar perdagangan berjangka komoditi. Pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menerima kedatangan Satgas Maritim Task Force TNI Kongga yang kembali ke tanah air seusai melaksanakan misi perdamaian di dunia di perairan Laut Libanon. Sebanyak 120 personil Satuan Tugas Maritim Task Force TNI Kongga kembali ke tanah air seusai melaksanakan misi perdamaian dunia di perairan Laut Libanon selama 14 bulan. Mereka tiba di dermaga Kolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara dengan menggunakan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Diponegoro 365. Selama menjalankan misi perdamaian ini, Satgas Maritim Task Force TNI Kongga
berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan Jerman Medal yang diberikan oleh Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius. Seluruh personil, material, kapal maupun helikopter yang bertugas di sana kembali dalam keadaan aman, selamat, dan kondisi fit tanpa kurang satu apapun. Alhamdulillah mereka sudah kembali ke tanah air dan mungkin beberapa hari kemudian nanti akan kembali ke pangkalan induk yaitu di Surabaya. Pemirsa, untuk mengetahui jalannya pemeriksaan kepala daerah terpilih sudah ada rekan kami Dilami Aulia di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Baik, selamat siang Dilami. Siapa saja kepala daerah yang sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan apa yang dicek dalam pemeriksaan kesehatan ini? Silakan. Ya, Nata, kalau untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah ini tentunya kalau dilihat dari sesi 1 tadi pada pukul 8 sudah ada ratusan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kalau untuk simpulnya bisa saya ungkapkan bahwa tadi Gubernur Sumut, Bobi Nasution, kemudian Gubernur Jateng juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Karena untuk pemeriksaan kesehatannya ini hanya pemeriksaan kesehatan sederhana seperti tensi, cek gula darah, kemudian kolesterol hingga asam urat. Dan tadi hasilnya sejumlah kepala daerah pada sesi 1 ini dinyatakan sehat dan ini berarti dapat mengikuti pelantikan tanggal 20. Nah, kemudian kalau untuk saat ini sudah memasuki sesi kedua, di mana sesi kedua ini kan mulai dari pukul 10 hingga pukul 12. Tadi memang sudah datang sejumlah kepala daerah, bahkan kalau misalnya saya memantau ya di sini di pintu registrasi bahkan sudah mulai kosong begitu. Ini artinya sejumlah kepala daerah yang harusnya memang dijadwalkan mengikuti sesi 2 ini telah ataupun sedang mengikuti proses cek kesehatan. Tadi yang telah atau yang sedang mengikuti cek kesehatan itu ada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, kemudian juga ada Gubernur terpilih dari Banten, yakni Andra Soni, dan juga tadi ada Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno atau yang biasa kita sebut dengan Bang Dul, yang sedang begitu ya menjalani pemeriksaan cek kesehatan. Karena untuk satu orangnya ini dapat memakan waktu 5 hingga 10 menit. Nah, mengapa cek kesehatan ini hanya berupa tensi, kemudian asam urat dan kolesterol? Karena kalau untuk medical check up ini memang telah mereka dapatkan atau mereka lampirkan saat melakukan registrasi. Jadi Nata, skemanya dari kepala daerah datang, kemudian juga lakukan registrasi di sini. Setelah itu mereka akan ke gedung F dengan jalan 400 meter dari tempat saat ini saya menggambarkan untuk cek kesehatan. Nah, setelah cek kesehatan, barulah kepala daerah ini memang dipersilahkan untuk mengungkapkan hasilnya. Dan memang semuanya ini sehat begitu ya, Nata. Dan kita nantikan ini memang jadi syarat untuk nanti pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Januari 2025. Kita harapkan bersama semoga kepala daerah dan wakil kepala daerah kita sehat sehingga bisa membawa Indonesia menuju kesejahteraan dan Indonesia Emas 2045. Nata. Baik, Dilami, setelah melakukan tes kesehatan, kira-kira apa lagi agenda yang akan dilaksanakan oleh kepala daerah selanjutnya? Ya, untuk tes kesehatan itu memang akan dilaksanakan 2 hari, Nata. Jadi hari Minggu hingga hari esok Senin. Kemudian nanti setelahnya akan ada gladi kotor, tepatnya tanggal 18. Kemudian gladi bersih tanggal 19 di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan tanggal 20 ini akan jadi agenda utama ya, karena akan ada pelantikan dari 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian setelahnya akan ada retret pada tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang, Nata. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Dilami. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kabupaten Malang menyimpan sejumlah destinasi wisata alam dan mempesona. Salah satunya adalah bermain air di River Tubing. Dan tempat ini wisatawan pun dapat menikmati air terjun yang jernih dan juga suasana asri sambil menyusuri sungai yang sangat indah. Dan berikut informasinya untuk Anda. Ini dia
wisata Sumber Maron yang terletak di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di musim liburan sekolah, wahana ini pun ramai pengunjung karena harga tiketnya yang sangat ramah kantong. Daya tarik utama wisata ini adalah air terjun setinggi 5 meter, yakni Grojogan Sewu. Air terjun ini mengalir ke sungai yang masih jernih dan asri. Pengunjung wisata Sumber Maron ini dapat bermain dan berenang di sekitar Grojogan Sewu. Selain berenang, pengunjung bisa menjajal keseruan river tubing sepanjang aliran sungai dengan hanya menyewa ban sebesar Rp5.000. Wisatawan bisa menyusuri aliran sungai sepanjang 500 meter dengan pemandangan pepohonan hijau serta air sungai yang segar disertai udara yang sejuk. Dengan harga tiket masuk mulai Rp5.000 saat weekday dan Rp10.000 saat weekend, pengunjung bisa masuk ke seluruh wahana wisata di Sumber Maron. Seru aja karena juga itu tadi HTM-nya sangat murah, serunya dapat. Terus makanannya murah-murah juga, parkirannya enak, jalannya buat menuju ke sini juga enak. Yang paling disukai pastinya main air, karena bisa bermain sama teman-teman. Tantangannya mungkin saat bermain raftingnya tadi, karena banyak bebatuan, jadi kita harus benar-benar bisa menstabilkan badan kita biar tetap stabil dan tidak jatuh. Objek wisata ini juga memiliki fasilitas memadai seperti toilet, gazebo, dan warung-warung makanan. River tubingnya sendiri itu bisa dinikmati dari anak-anak dari kalangan umur 5 tahun ke atas. Jadi tidak terlalu berbahaya. Jadi yang di atas khusus kolam renang itu ada waterboom. Terus yang paling utama sendiri adalah di ikonik ini adalah river tubing. Nah, jika Anda jalan-jalan ke Malang, Jawa Timur, wisata alam yang satu ini pun layak menjadi referensi liburan Anda bersama keluarga ataupun teman-teman tercinta. Dari Malang, Jawa Timur, saya Fajaradi, iNews melaporkan. Dari wisata kita beralih ke informasi seputar kuliner pemirsa. Kuliner dengan berbahan ikan mungkin bisa mencoba ikan bakar di Saung Abah Jenggot di Cilacap, Jawa Tengah. Menu ini menjadi favorit karena rasa gurih dan beraroma khas. Dan berikut informasinya untuk Anda. Siapa yang tidak suka ikan bakar? Ya, ragam ikan bakar di Saung Abah Jenggot di Kedung Reja, Cilacap, Jawa Tengah ini menjadi favorit setiap pengunjung yang datang ke sini. Menu ikan bakar Abah Jenggot ini memiliki rasa gurih serta aroma yang khas. Sebelum dibakar, ikan akan direndam dengan aneka bumbu rempah serta dibakar dengan arang. Sehingga selain daging ikan menjadi empuk juga tidak mengeluarkan bau amis. Untuk bisa menikmati menu ikan bakar, pengunjung bisa memilih sendiri ikan sesuai dengan selera. Bahkan, pengunjung bisa mengambil langsung ikan dari dalam kolam, mulai dari ikan gurame, mujair, hingga ikan mas. Apa enak rasanya? Harganya lumayan terjangkau ya buat ibu-ibu, buat emak-emak. Pengunjung kebanyakan daripada Jawa Barat. Jawa Barat sekitar 60%, 70%. Jawa Tengah 30%, 40%. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Untuk ikan gurame bakar dengan harga Rp120.000 per kilogram. Sementara ikan mujair dan ikan mas seharga Rp75.000 per kilogramnya. Selain dapat menikmati ikan bakar, di sini pengunjung juga bisa berwisata air. Saung-saung yang berada di atas situ Bojong Tirta Indah ini menyediakan beberapa wahana seperti bebek goes, terapi ikan, serta spot untuk swafoto. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa di Bantul, Yogyakarta, ada menu favorit krengsengan buntut sapi. Rasanya yang gurih, manis, dan pedas membuat penikmatnya pasti ketagihan. Bagi Anda penggemar kuliner krengsengan, Anda wajib coba menu krengsengan yang satu ini. Lokasinya di Bantul, Yogyakarta. Krengsengan buntut sapi adalah menu andalan warung Bulurah. Dari visualnya saja Anda pasti sudah bisa membayangkan cita rasanya. Gurih, manis, dan pedas.
Untuk membuat menu krengsengan, buntut sapi yang sudah dipotong-potong dan dibersihkan direbus 2 kali selama kurang lebih 3 jam. Rebusan pertama untuk membersihkan daging, sedangkan rebusan kedua agar daging pada bagian ekor sapi ini jadi empuk dan mudah terlepas dari bagian tulangnya. Nah, bumbu yang diperlukan adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan cabai. Semuanya dihaluskan dan ditumis dalam api sedang hingga berbau harum. Kemudian potongan buntut sapi yang sudah direbus dimasukkan dalam wajan. Tambahkan garam dan kecap. Lalu masukkan potongan sayur, wortel, dan kentang. Dan terakhir, taburi irisan daun seledri serta bawang goreng. Karena di Bantul ini belum ada menu sejenis krengsengan ya, sejenis krengsengan buntut krengsengan sapi, iga sapi yang dibuat masakan sejenis krengsengan. Ada juga jeroan yang dibuat krengsengan, ada juga daging yang dibuat krengsengan. Dagingnya empuk sekali, terus bumbunya ini meresap ke dalam ininya ya, dagingnya. Terus karena ini juga ada kayak sup-supnya gitu juga masuk ke sana. Satu porsi krengsengan buntut sapi di warung Bulurah ini dijual dengan harga Rp35.000, termasuk nasi yang disediakan secara prasmanan. Selain krengsengan buntut sapi, pembeli juga bisa memesan krengsengan iga atau daging sapi maupun sop daging dan sop buntut. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, memperkenalkan budaya nasional hingga internasional bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui festival budaya. Seperti yang dilakukan oleh di sebuah sekolah dasar di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat yang menampilkan kesenian palang pintu khas Betawi. Festival budaya tahunan digelar di sebuah sekolah di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Indonesia dan mancanegara. Festival dibagi menjadi 3 tema, yakni budaya Betawi, Korea, dan Belanda. Para siswa dikenalkan dari pakaian adat, makanan, hingga kesenian. Para siswa nampak antusias saat mengenakan pakaian khas Betawi hingga memainkan kesenian palang pintu. Tidak hanya itu, mereka juga mengenakan pakaian adat tradisional Belanda dan juga Korea. Festival budaya. Budaya apa? Apa aja budayanya? Ada Korea, Belanda, Betawi. Betawi. Nah tadi sempat tampil apa? Tampil drama. Drama apa? Silat. Silat Betawi. Iya. Seneng nggak? Ini kita bahas 1-3-nya tentang budaya Belanda, TK-nya tentang Korea, 4-6-nya budaya Betawi. Nah, apa aja sih tadi yang digelar anak-anak tadi? Jadi kita kenalkan anak-anak belajar itu tentang satu makanan khasnya, pakaian khas, ada kegiatan khas dari budaya masing-masing. Diharapkan dengan adanya festival budaya ini, anak-anak lebih mengenal berbagai budaya Indonesia dan mancanegara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, mengisi waktu akhir pekan, pengunjung antusias melihat beragam mobil terbaru di perhelatan Indonesia International Motor Show 2025. Lebih dari 100 booth mobil dan motor listrik ditampilkan di salah satu ajang otomotif terbesar di tanah air. Hari ketiga gelaran Indonesia International Motor Show 2025 dibanjiri antusiasme dari pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung beragam mobil dan motor terbaru. Di sini pengunjung dapat secara langsung merasakan sensasi mengemudi sejumlah mobil konvensional hingga mobil listrik di area hall di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Lebih dari 100 booth mobil dan motor listrik ditampilkan di salah satu pameran tahunan otomotif terbesar tanah air. Dan otomotif listrik salah satu sasaran yang dituju dalam pameran IIMS.
Saya sih awalnya lihat pertama ada mobil dan motor ya di depan dan juga ada booth-booth seperti helm, juga ada seperti aparel untuk motor-motor, rider dan sekarang ini indoornya saya biasa indoor sih. Jadi di sini saya biasanya foto-foto mobil. Lagi mau cari motor listrik aja sih, motor listrik sama mobil. Belum tadi atau masih cari? Di sana ada di hall C ya, ada di situ. Gelaran ini dilaksanakan selama 11 hari, mulai 13 Februari hingga 23 Februari mendatang. Pengunjung cukup membayar Rp50.000 untuk hari biasa dan Rp90.000 untuk akhir pekan. Diharapkan dengan adanya pameran otomotif ini dapat mendongkrak industri otomotif di Indonesia. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaka Samsa, Ayus melaporkan.